Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali mendengar komentar-komentar dari orang-orang yang belum percaya pada Yesus mengatakan, enak sekali ya orang Kristen itu percaya Yesus masuk surga. Enak sekali ya. Dan ada juga orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan Selamat juga menghidupi pernyataan itu. Enak ya jadi orang Kristen percaya masuk surga. Lalu setelah dia merasa sudah percaya, tidak menunjukkan aktivitas kepercayaan itu, tidak pergi ke gereja dan tidak menunjukkan ciri-ciri praktek kehidupan kekristenan, tapi orang bersangkutan merasa bahwa dia sudah Kristen. Nah, inilah hal yang perlu kita tegas jelaskan supaya kita tidak salah pengertian pemahaman tentang kekristenan. Didasarkan Wahyu pasal 14 ayat 12 dikatakan 3 hal penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah ketekunan orang-orang kudus yang mentaati perintah Allah dan iman kepada Kristus Yesus. Jadi 3 hal ini penting sekali, yaitu orang yang beriman, taat kepada Allah, dan tekun. Taat kepada Allah dengan tekun. Jadi kalau kita telah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, maka kata Tuhan itu mengandung pengertian yang sangat mendalam. Yesus adalah Tuhan, berarti saya adalah hamba. Kalau saya adalah hamba Yesus, berarti hidup kita tidak lagi mengikuti dan menuruti keinginan kita sendiri, tetapi kita berusaha seterusnya dan selanjutnya mengikuti dan menuruti perintah dari Tuhan Yesus Kristus, perintah Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan perintah Allah harus menjadi landasan dasar kehidupan kita, dan itu menjadi pedoman dan praktek hidup kita. Maka dari itu Paulus mengatakan ini, sejak dia terima Yesus, bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidupnya sepenuhnya dikontrol, dikendalikan oleh Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, sehingga sepenuh hidupnya untuk melakoni dan menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pimpinan Roh Kudus. Karena itu dalam kitab Wahyu 3 hal penting ini harus kita pahami. Kalau kita beriman pada Yesus, kita taat kepada Allah, dan kita menjalani ketaatan secara konsisten sampai Tuhan panggil kita. Lalu ayat yang ke-13 lalu berbunyi, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Artinya orang yang mati dalam iman pada Yesus Kristus Tuhan, hidup taat kepadanya dengan tekun, jadi setia sampai mati. Kesetiaannya itu meliputi di mana ia hidup dalam ketaatan kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bukan hanya percaya lalu tidak ke gereja, lalu tidak melakoni dan menjalani hidup kekristenannya. Justru kebenaran firman Tuhan memberikan penegasan demikian. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi kita dilahirkan kembali dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah menghendaki kita hidup di dalam perencanaannya sebagai orang percaya, supaya kualitas mutu kehidupan kita terstandarisasi, yaitu sebagai perbuatan baik. Ukuran perbuatan baik di sini adalah perbuatan yang kebenarannya dimotorisasi oleh firman Allah, oleh kehendak Allah. Dengan sendirinya maka kualitas mutu kehidupan kita adalah perbuatan dan segala tingkah laku yang berpadanan dengan kehendak dan keinginan Allah bagi kita semuanya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita beriman pada Yesus, berarti kita juga taat kepada Yesus, dan kita jalani ketaatan itu hingga Tuhan memanggil kita. Lalu kemudian Wahyu 14-13 itu berbunyi dan berlaku dalam kehidupan kita. Bukan karena perbuatan baik itu menjadi persyaratan, tetapi kehidupan kita oleh karena percaya itu menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya kita mengatakan percaya pada Tuhan Yesus sementara hidup kita tidak menunjukkan ketaatan kita kepadanya? Karena itu Wahyu 14-12 berbunyi, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang mentaati Allah dan beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Yakobus menangkap itu dengan menyatakan iman tanpa perbuatan mati. Atau
Kalau tidak ada perbuatan iman, maka sesungguhnya orang itu tidak benar-benar beriman. Saya harap kita mengerti, buktikan dan tunjukkan, nyatakan bahwa engkau adalah orang-orang yang percaya pada Yesus dalam dan dengan ketaatanmu kepadanya yang dilakukan dalam ketekunan, artinya secara konsisten hingga Tuhan panggil. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin.